Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih baik kan? Masih tetap semangat kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya anak-anak. Siap? Tempat duduk siap? Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi virus corona. Maka dari itu kita harus tetap di rumah dan belajar dari rumah. Nah, kalau hendak berpergian, kita harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Kali ini Ibu akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1, di mana tujuannya sebagai berikut. Nah, anak-anak tahu kan apa itu pentingnya belajar? Belajar itu sangat penting. Kenapa? Karena jika kita mencita-citakan sesuatu, kita harus giat belajar. Maka dari itu, kita harus semangat belajar. Kemarin kita sudah membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kalian tahu sistem pencernaan manusia itu prosesnya dari mana? Berikut ada gambar di sini. Dari gambar tersebut, anak-anak sudah tahu kan sistem pencernaan dimulai dari mana? Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, terus ke rongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus besar, kemudian ke usus halus, dan dikeluarkan melalui anus. Berikut ada video mengenai sistem pencernaan pada manusia. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu.
Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Setelah kalian menyimak video tentang sistem pencernaan manusia, maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan manusia seperti lambung dengan cara memakan makanan yang bergizi. Nah, contohnya seperti iklan berikut ini. Setelah kalian melihat iklan tentang makanan sehat, apakah kalian tahu iklan itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Setelah kalian mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia dan mengenai apa itu iklan serta ciri-cirinya, mari adik-adik semua pada mengerjakan LKPD ya, LKPD. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Tetap semangat anak-anak, sampai jumpa.